Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahal. Sahil umurana fid dunya wal akhirah. Buddha rahimani wa rahimakumullah. Sama-sama kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di ayat ke-15 ini sebagai mukaddimah ya, Allah Subhanahu wa taala melukiskan kepada kita semua Bunda bagaimana pola pikir orang-orang musyrikin Makkah atau orang-orang kafir Quraisy yang nantinya akan menjadi pelajaran bagi kita semua. Di mana ada anggapan-anggapan mereka yang nanti di ayat ini dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bisa kita ambil nanti intisarinya, dan ayat ini nanti menjadi pelajaran bagi kita, bukan untuk kita ikuti, tapi jangan sampai perangai kita itu sama dengan mereka. Jadi Allah sampaikan perangai-perangai buruk mereka. Baik, dimulai dengan firman-Nya, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka adapun manusia itu begini. Kalau Bunda membaca surah Muhammad, khususnya juz Amma di juz 30 ya. Kemudian ada redaksi Al-Insan. Maka simpulkan bahwasanya Al-Insan di situ dirujukkan atau dikembalikan kepada orang-orang musyrikin Makkah, kepada orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena juz Amma itu konteksnya turunnya di mana? Di Makkah. Sasaran mereka itu adalah penduduk Makkah yang notabene-nya, yang latar belakang mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cara memahaminya. Contohnya, wal 'asr, innal insana lafi khusr. Innal insan, sesungguhnya manusia itu. Maka kembalikanlah kepada siapa? Nah, konteksnya secara tekstual kembalikan kepada orang-orang musyrikin Makkah. Innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Berarti manusia itu kembalikan kepada siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Bisa dipahami ya? Baik. Kita ulangi, maka adapun manusia itu maksudnya adalah orang-orang kafir Quraisy. Di sini Allah jelaskan bagaimana sifat mereka. Idza mabtalahu rabbuhu, ya, apabila Tuhan mengujinya, ibtala, mengujinya, ya. Saya ulang kembali, apabila Tuhan mengujinya, fa'akramahu, lalu memuliakannya, wa na'amahu, dan memberinya nikmat, fayaqul, maka dia berkata, Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakanku. Perlu dipahami terlebih dahulu, memuliakan di sini maksudnya kata para ulama diberikan kedudukan atau jabatan. Saya ulang kembali, memuliakan di sini adalah diberikan kedudukan atau jabatan sehingga dihormati atau disegani oleh orang lain. Oke. Yang kedua,
Yang dimaksud memberi nikmat di sini adalah dianugerahkan kecerdasan, dianugerahkan harta yang berlimpah, kesehatan, paras tampan dan cantik, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Ya, bisa dipahami ya Bunda? Memuliakan dan memberi nikmat. Yang pada dasarnya sebenarnya kedudukan, jabatan, apapun yang kita terima dalam hidup ini itu adalah bagian dari nikmat. Nah, tapi yang maksud dari memuliakan di sini adalah diberikan kedudukan atau jabatan, kemudian memberi nikmat, dianugerahkan kecerdasan, harta, kesehatan, paras yang tampan atau cantik, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Jika kedua bentuk ini mereka terima, jika kedua nikmat ini mereka terima, mereka beranggapan atau pola pikir mereka, Robku telah memuliakan aku. Nah, sudah ketemu ya Bunda? Nah, jadi kalau dua ini, kalau sudah punya jabatan, punya kedudukan, punya harta yang berlimpah, punya keturunan, nikmat-nikmat yang lainnya, itu mereka selalu mengatakan Tuhan telah memuliakan kami. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Nanti akan kita jelaskan apa maksud dari ayat ini. Kemudian wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun manusia apabila Tuhan mengujinya, faqadar, nah, terambil dari kata qadara Bunda, artinya apa? Lailatul Qadar. Banyak artinya. Mentakdirkan, bisa juga dimaknai sempit. Takdir atau sempit. Oke. Jadi maksud faqadaru di sini adalah membatasi atau menyempitkan, ya, rizqahu, rezekinya. Maka dia berkata, Robku, Robbi ahana, Robku telah menghinakan aku. Apa yang dimaksud dengan membatasi, menyempitkan rezeki di sini? Ya, yakni kefakiran, kemiskinan, tidak punya kedudukan, paras jelek, sakit terus menerus, nah, dan macam-macam. Ya, baik. Yang satu tadi apa? Kalau kaya, mudahnya begitu. Kalau kaya, tanda Allah memuliakannya. Kalau dia miskin, tanda Allah menghinakannya. Kalau hidup tenang nggak dapat masalah, tanda Allah memuliakannya. Kalau masalah terus menerus, punya masalah terus menerus, tanda Allah menghinakannya. Ternyata ini anggapan yang salah. Kenapa demikian? Sebab dalam dua ayat ini Bunda, Allah tidak mengatakan kaya dan miskin, sakit atau sehat itu Allah tanda Allah memuliakan atau menghinakan seseorang. Tapi yang Allah pakai redaksi di dalam ayat ini ibtala. Coba perhatikan ayatnya, ibtala apa sih? Menguji. Nah, coba pahami ayatnya. Dan adapun manusia apabila Tuhan mengujinya, berarti kesempitan itu adalah bagian dari ujian. Nah, kesenangan itu juga bagian dari ujian. Senang dan susah adalah ujian kehidupan. Kaya dan miskin ujian kehidupan. Paras, cantik atau tidak, itu juga ujian kehidupan. Hafal atau tidak hafal, ujian kehidupan. Bunda menghadiri majelis ilmu ini ujian. Semua kita memang dalam ruang lingkup menguji dan diuji. Kalau enggak kita yang dijadikan Allah sebagai ujian, nah, kita yang diuji.
Cuman lebih banyak mana persentasinya? Kita yang banyak diuji oleh orang atau kita pula yang malah paling banyak menjadi ujian bagi orang lain? Ujian terbesar suami adalah istri. Ujian terbesar seorang guru muridnya. Ujian murid guru. Ujian karyawan bosnya. Ujian penguasa rakyat. Ujian rakyat kita dalam hidup, dalam ruang lingkup itu menguji, dalam pusaran menguji dan diuji. Ya, mudah-mudahan kita ini bagian dari golongan orang yang diuji. Jangan sampai pula Allah hadirkan kita sebagai perantara ujian bagi orang lain. Ya, baik. Oke, kembali lagi. Jadi ini adalah anggapan yang keliru. Ya, jika benar bahwa semua itu adalah bentuk atau tolak ukur kemuliaan bagi Allah, maka coba kita lihat kisah-kisah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bukankah kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun itu adalah orang-orang yang hebat, tapi Allah binasakan? Berarti itu bukan tanda Allah memuliakan mereka. Kalau kita melihat, bukankah banyak para nabi, para rasul, dan sahabat-sahabat itu yang latar belakang mereka itu tidak punya kedudukan, rakyat biasa, miskin? Apakah kita bisa mengatakan bahwasanya Allah telah menghinakan mereka? Tidak, bahkan mereka bagian dari as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang dijanjikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita mengatakan, sudah pasti kita kalau ditanya apakah Nabi Ayub itu terlampau banyak dosanya sampai-sampai Allah takdirkan dia sakit selama 17 tahun. Jadi bahar itu kan. Banyak kali lah dosa Nabi Yunus itu yang sampai ditelan ikan dia. Sampai ikan aja tuh muak dengannya. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya, rajin maksiat apakah harta berkurang? Rajin ibadah apakah harta bertambah? Tidak ada kolerasinya dengan itu, Bunda. Jangan menganggap kalau kita ini sudah hijrah banyak harta kita, enggak. Banyak orang-orang yang putus asa dengan hijrahnya gara-gara itu motivasinya. Balik lagi gara-gara apa setelah saya hijrah? Yang dulu saya itu adalah seorang direktur dan lain sebagainya, sekarang hidup melarat. Lantas dia salahkan hijrahnya. Yang perlu disalahkan itu apa? Niatnya ketika hijrah. Jadi orang yang rajin maksiat atau orang yang rajin ibadah itu tidak ada hubungannya dengan bertambah atau berkurangnya harta. Ya. Kalau begitu, siapa saja yang barometernya adalah materi, 11-12 lah dengan orang kafir Quraisy. Yang sampai saat ini masih ada orang yang beranggapan bahwa harta, tahta, paras itu adalah tolak ukur kemuliaan dan kehinaan seseorang, maka dapat dikatakan dia 11-12 seperti orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kalau begitu apa sih tolak ukur? Nanti muncul pertanyaan, apa tolak ukur? Bahwasanya Allah itu sedang memuliakan kita, atau sebaliknya Allah itu sedang menghinakan kita? Apa jawabnya? Nah, kalau kita itu jawaban secara khusus ya, takwa. Jawabannya adalah takwa. Saya bacakan hadisnya. Di sini disebutkan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyya. Sesungguhnya
Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa. Jadi cinta Allah itu kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian al-ghaniyah, yang kaya hatinya. Kemudian dilanjutkan al-khafiyah, yang fokus beribadah dan mengurus dirinya sendiri. Dia nggak sibuk dengan orang lain. Bukan, jangan dipahami cuek ya. Dia nggak ngurusin hidup orang lain. Maksud mengurusi hidup orang lain, dia nggak kepo. Nah ya, bukan jangan dipahami kalau ada orang miskin minta bantu, fokus dengan diri sendiri, bukan begitu, bukan ya. Ya, oke. Jadi semangat dalam berbuat baik, istiqomah di dalam ketaatan, itulah tanda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah atau sedang memuliakannya. Semangat. Jika ada orang yang saat ini sedang fokus menghafal Al-Quran dengan orang yang saat ini komparasinya ya hafal Al-Quran, kemudian mereka yang sedang menghafal itu tiap hari tapi tidak hafal, dengan orang yang menghafal kemudian kuat hafalannya tapi rajin maksiat, mana ibadah tertinggi, mana yang sedang dimuliakan? Yang sedang menghafal terus menerus walaupun tak hafal-hafal. Karena takwa bunda, takwa di sini banyak kita temukan yang mereka yang hafiz Al-Quran tapi rajin mengulangnya, rajin pula maksiatnya. Ya. Jadi jangan pula dipahami, jangan langsung dibuat kesimpulan secara mutlak kalau maksiat itu dapat mengaburkan atau menghilangkan hafalan. Memang kasus itu pernah dirasakan oleh Imam Syafi'i, tapi jangan disimpulkan secara mutlak. Karena faktanya kita lihat bahwa orang-orang yang ahli ibadah itu malah proses menghafalnya sulit. Sulit proses menghafalnya. Kemudian kita lihat, saya punya teman yang kalau saya bandingkan dengan diri saya juga, harusnya dialah yang lebih kuat hafalannya. Tapi teman saya itu setiap hari, waktu dulu di pondok ya, itu jam 2 siang itu sudah ke masjid tuh. Jam 2 siang sudah ke masjid. Pulangnya nanti itu setelah Isya. Tapi 6 tahun dia di pondok itu, dia hanya membawa hafalan sebanyak 5 juz. Susah dia menghafal. Lanjut dia S1, S2 di IIQ, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, supaya dia bisa menghatamkan apa-apa kayaknya. Terakhir yang saya dengar, berapa dapat Syekh? Beliau menjawab masih 10 juz. Tapi banyak teman-teman kita yang lain yang besar kali malasnya, tapi kalau menghafal itu mudah. Gitu. Ngulangnya sesekali, tapi hafalannya tuh kuat. Tapi kalau kita melihat dari situ, sebenarnya yang lebih Allah sayang dia. Kenapa? Karena hari-harinya telah terbelenggu dalam kebaikan. Kan yang dihitungkan itu kan setiap harinya istiqomahnya. Baik. Jadi tolak ukur Allah memuliakan atau menghinakan seseorang itu bukan dari materi, tapi melainkan akhlaknya atau sifatnya, taat atau tidak. Ya. Baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Jadi jangan sikit-sikit kalau dapat masalah, banyak kali lah bersaksi ya. Boleh gitu. Jangan sampai kita simpulkan secara mutlak.
Tapi kalau patut diduga boleh. Patut diduga boleh. Baik. Yang paling besar ujian itu diterima oleh siapa? Para rasul itu pun ada yang lebih besar lagi yang kita kenal dengan ulul azmi kan? Nah iya. Itu menunjukkan kalau Bunda baca sejarah-sejarah perjalanan sirah-sirah nabawiyah itu, subhanallah, belum ada apa-apanya dengan masalah yang kita terima saat ini. Baik, kita lanjutkan dulu. Kembali lagi, jangan sampai kita punya anggapan bahwasanya kalau kita saat ini hidup senang, Allah senang dengan kita. Kalau hidup kita susah, Allah sedang menggunakan kita. Hati-hati, anggapan yang seperti itu dicela oleh Allah dalam ayat ini. Ya, baik, kita lanjutkan. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla, huruf ar-radu'ah sudah kita jelaskan sebelumnya. Sekali-kali tidak. Ini kalimat bantahan, Bunda. Seakan-akan Allah mengatakan jangan kalian punya prasangka seperti itu. Kalla, sekali-kali tidak. Jangan pernah sama sekali. Ya, maksudnya yang Allah bantah apa? Orang-orang kafir yang menganggap barometer kemuliaan dan kehinaan itu adalah materi. Ya. Bala tukrimunal yatim. Bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Seakan-akan begini, Allah mengatakan, bagaimana mungkin aku itu memuliakan kalian, sedangkan kalian tak pernah memuliakan anak yatim. Nah, itu bahasa sederhananya, Bunda. Bagaimana mungkin aku memuliakan kalian, sedangkan kalian tak pernah memuliakan anak yatim. Lagi-lagi, memuliakan anak yatim kan bagian dari takwa. Karena kan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian tidak berkasih sayang dengan mereka, kalian tidak peduli dengan akhlak mereka, kalian gak ambil pusing dengan pendidikan mereka, kalian pandang mereka sebelah mata. Lantas kalian anggap kalian itu sedang aku muliakan. Itu maksudnya. Kalla balla tukrimunal yatim. Berarti tanda-tanda kalau kita buat nih lawannya, Bunda. Apa di antara tanda Allah sedang memuliakannya? Memuliakan anak yatim. Itu jawabnya ke sana, Bunda. Nah, kan di sini disebutkan bagaimana mungkin kalian itu dimuliakan sedangkan kalian itu tidak memuliakan anak yatim. Berarti tanda Allah sedang memuliakannya. Dia menjadi kafilnya anak yatim yang mengurusi anak yatim. Ingat, kafil ya, yang disebut dalam hadis Nabi itu kafil itu apa? Mengurus. Mengurus itu bukan ngasih makan saja. Yang disebut mengurus itu dalam hadis tersebut adalah peduli, bukan hanya dari sisi memberikan makan dan minum saja, tapi peduli dengan agamanya, peduli dengan akhlaknya. Ya. Jadi jangan sampai dikasih makan tapi disakiti hati mereka. Baik. Berarti orang-orang yang memuliakan anak yatim itulah tanda dia sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini, Bunda. Senang nggak Bunda dimuliakan Allah? Tapi kenapa Bunda mengeluh kalau melakukan kebaikan? Memaafin saya jas langsung ya, biar agak ngena sedikit. Kenapa? Kenapa orang protes dia di saat dia telah melakukan kebaikan? Padahal yang menjadi harapan tertingginya sebagai mukmin itu dia ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia mengeluh ketika melakukan kebaikan? Contoh, sholat lagi. Nah, sampai kapanlah menuntut ilmunya? Sampai kapanlah menghafal Al-Quran? Datang pula lah budakku. Keluar lagi uang.
Sampai kapan lah terus nyuci piring? Kapan asik-asik ini terus kerjaan nyetrika, nyuci piring, apalagi Bunda? Terus masak. Ngeringkan baju, masak. Itu kan kebaikan. Ya. Kenapa Bunda mengeluh dalam melakukan itu? Ada keikhlasan. Kurang keikhlasan. Setan tidak masuk dalam Setan, Jadi dia nggak mau. nanti setan Bunda akan berlepas tangan dengan kita nanti di akhirat. Aku tak pernah memaksa kalian untuk berbuat maksiat, tak pernah, kata setan nanti. Yang aku lakukan hanya sebatas membisikkan. Iya, sekedar sebatas membisikkan. Kalian saja yang mau. Itu kan seperti kita diberikan surat undangan. Surat undangan. Kita akan memilih antara hadir atau tidak. Lagi-lagi kan kita Bunda. Mau hadir, kita mau tidak hadir. Itu ada pilihan kepada kita. Begitulah setan itu. Jadi inna syaitana lakum aduun. Itu kan? Sesungguhnya setan itu adalah aduwan lakum. Sesungguhnya musuh bagi kalian. Maka perlakukan dia sebagai musuh. Ini dijadikan bestie. Udah ada konsep setan didatangi bukan dijauhi. Udah jelas teman tuh membuat kita kesetanan, malah didatangi. Ya. Baik. Lagi-lagi apa? Kita kalau keimanan kita itu kuat, benteng kita ada. Tapi kalau keimanan kita lemah, maka lemahlah pula benteng kita kan itu. Allah hadirkan setan itu kan kebaikan bagi kita. Baik nggak Bunda? Baik. Allah sembunyikan setan itu juga baik bagi kita. Ustaz, ada yang protes. Cobalah tampak, andailah Allah hadirkan setan itu kan nampak. Jadi tahu kita kan pas lagi makan nampak setan bisa baca bismillah. Nah, pas lagi berhubungan nampak setan kan disetubuhi istrinya. Kalau tak baca bismillah suaminya kan. Kan gitu tuh. Jelaskan, bisa jelas-jelas kita di situ sebentuk langkah waspada kita untuk senantiasa berlindung. Kita yang susah. Sikit-sikit nampak setan, bukan gimana? Masuk kamar setan. Nah, masuk kamar mandi, di situ tempat bukan tempat hubungannya jin, kan? Maka Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi tempat kawinnya setan di sana, kawin pula manusia di sana. Nah, apalagi pasar mau beli cabai Bunda nampak setan di mana-mana. Yang susah kita kan. Ini ada kebaikannya. Jadi kembali lagi. Jika kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muliakanlah anak yatim. Dan ini sudah kita bahas. Di antara ciri-ciri pendusta agama itu apa? Wala yahuddu ala ta'amin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menghardik anak yatim itu siapa? Anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Kemudian anak tersebut belum balik, sekalipun dia memiliki seorang ibu, kakek, nenek atau siapapun itu, kalau sudah ditinggal wafat oleh ayahnya, maka anak tersebut disebut dengan yatim. Ya. Kalau ditinggal wafat oleh ayah dan ibunya, lapin, lapin. Dalam bahasa kita yatim piatu. Nggak ada yatim piatu dalam Al-Quran dan Sunnah. Bahasa yatim piatu itu nggak ada. Coba Bunda cek nanti dalam Al-Quran nggak piatu di situ. Yang ditinggal oleh ibunya piatu. Ya. Baik. Memuliakan anak yatim tidak harus dengan menikahi ibunya juga.
Kalau dia jaga kalau Kalau di sini enggak. Memuliakan anaknya itu banyak cara Bunda. Bisa dia tetap dia di sana atau mungkin dia di panti asuhan, tapi sebulan sekali kita bertanggung jawab dengan pendidikannya. Nah, mau sekolah di mana, mau kuliah di mana, nanti setelah dari sini nanti mau kemana, boleh. Memang lebih baik bawa ke rumah, itu yang terbaik ya kan. Yang terbaik lagi nikahin ibunya, nah, supaya berubah menjadi kewajiban. Ya. Baik. Kalau Bunda memang peduli dengan anaknya, diizinkan lah. Izinkan suaminya untuk menikah. Setuju? Pak Ustadz dulu. Pak Ustadz dulu. Di antara karakteristik seorang perempuan kalau lagi ngomong itu memang nggak bisa sendiri ya. Ngomong dia sendiri nggak bisa. Dia kalau ngobrol tuh harus ngajak orang. Saya perhatikan di mana-mana gitu. Kalau udah ngobrol itu memang nggak bisa sendiri. Selalu ngajak orang. Gitu. Ya. Baik. Oke, kita lanjutkan. Itu intermezzo ya Bunda. Tapi kalau memang Bunda siap, itu terbaik. Saya mundur ya. Egois. Kata Ustaz nggak sunnah. Iya. Dia bukan sunnah, kan bukan bagi laki-laki, tapi kalau Bunda kan banyak kebaikan Bunda jadi berbagi dengan orang lain. 150, kalau lah perempuan 50, laki-laki 150, setiap laki-laki 50, perempuan 150. Kalau setiap satu orang menikah berarti tersisa berapa? Menganggur yang 100 itu. Bunda egois. Bunda egois. Bunda gak peduli dengan saudari Bunda. Ya. Nggak mau tahu Ustaz mau gimana mereka lah itu yang penting aku kan egois. Nggak egois bukan itu. Apalagi kalau nggak egois Bunda? Nah, itu sama aja menyakiti diri sendiri tak? Terus Bunda biarkan yang 100 itu gitu. Masalahnya tak, kalau bapak kita izinkan, pertama-tama aja dia bagus kan. Contohnya Ustaz tahu Agim kan? Tahu Agim tak? Nah ya kan, sama Teh Nini itu, saya bertetangga tak di Bandung sana. Pertama-tama Teh Nini itu dia mengikhlaskan suaminya berpoligami kan. Nah nyatanya Agim itu karena si nomor 2 ini lebih cantik, lebih bahenol. Emang Teh Nini ikhlas, tapi seikhlas-ikhlasnya perempuan kan. Ada loh kan. Iya kan? Itu kan masalah tuh Bunda. Itu masalah kan buahnya kebaikan tuh kalau sabar. Tapi ini sekarang dicampur kan? Sebenarnya kalau kita menganggap tidak ada problem, tidak bisa. Nabi saja, semua istri-istri Nabi itu menggambarkan semua perempuan-perempuan yang hidup di zaman ini. Banyak problematika yang Nabi hadapi. Itu pasti akan terjadi. Itulah memang konsekuensi dari yang namanya poligami. Cuman jangan yang masalah itu dia buka cabang tapi yang pertama tutup. Itu yang salah. Maunya kalau franchise itu Bunda. Dia buka cabangnya yang lebih mewah, yang lebih cantik, ya kalah lah yang cabang pertama kan. Bagusnya kalau buka cabang itu yang pertama itu sudah besar. Nah, baru dia buka cabang. Kan gitu sebenarnya. Orang-orang yang buka franchise itu kan karena yang pertama sudah berhasil, sudah sukses. Ini belum lagi. Ini yang masalah saat ini dia poligami tapi menjandakan yang pertama. Itu salahnya.
nolong janda tapi janda kan. Iya. Baik. Jadi yang masalah bukan poligaminya, tapi oknumnya, pelakunya. Poligami itu nggak salah. Baik. Kita lanjutkan. Agak panas wah. Kami dukung. Memang ngomong saya Ustaz bahas. Bunda masih kalem dalam hal ini. Kalau saya bicara poligami depan ibu-ibu yang lain, kami tinggalkan Ustaz. Detik ini kan. Lebih keras. Tak mau lagi kami ngaji. Kami infokan kepada semua teman-teman kami. Nggak usah ngaji sama Ustaz. Nggak dukung ya. Baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya, wala tahabbuna ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak saling mendorong. Tahadduna itu kalian saling mengajak atau saling mendorong. Ta'amil miskin, memberi makan orang miskin. Kembali Allah sampaikan bunda perangai buruk orang-orang kafir Quraisy itu. Mereka jangankan mengeluarkan harta mereka untuk memberi makan orang miskin, memotivasi orang lain, mendorong keluarganya, sahabatnya, temannya, itu pun tak mau dia. Maknanya apa? Melalui ayat ini bisa kita ambil pelajarannya. Andai kita tak mampu menolong orang-orang miskin itu dengan harta kita, setidaknya dorong orang lain untuk menolong mereka. Jadi banyak cara untuk membantu fakir miskin. Ini sudah sadar dia tak bisa membantu, nggak mau pula mensupport, men-share. Kalau ada di grup itu masuk, yuk ibu-ibu kita menggalang dana untuk bantuan fakir miskin, setidaknya share lah. Kalau memang tak ikut menyumbang, nggak apa-apa, share saja. Itu kan bagian dari dia mendorong orang lain. Ini yang memberi, tidak men-share juga tidak. Nampak betul dia bahwasanya dia memang nggak ambil peduli, nggak ambil pusing dengan memandang mereka sebelah mata. Jadi kalau kita melihat di dalam surah Al-Ma'un itu bunda, yang Allah celah bukan mereka yang tidak memberi makan orang miskin. Yang Allah celah siapa? Yang tidak mendorong orang lain memberi makan orang miskin. Maksudnya apa tuh? Kalaulah tidak mendorong orang lain memberi makan orang miskin, itu sudah dicela oleh Allah. Bagaimana kalau dia punya harta tak ngasih makan mereka? Jadi dipahami ya. Kalau dia tidak mengajak, yuk galangan dana, kalau bahasa kita sekarang ya, atau mengajak dan lain sebagainya, itu dia tidak mau, itu dicela oleh Allah. Bagaimana kalau dia punya harta, dia tidak memberi makan orang miskin, lebih dicela lagi. Jadi motivasi keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, tetangga kita, siapapun itu, untuk peduli dengan fakir miskin. Ya. Baik. Ada nggak dua perangai ini dimiliki oleh mukmin yang mengaku dirinya beriman? Ada. Padahal Allah sampaikan ini perangai orang kafir Quraisy loh. Yang menghardik anak yatim, memandang mereka sebelah mata, kemudian cuek dengan fakir miskin, itu kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Tapi anehnya malah itu banyak dimiliki oleh orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasul. Baik. Kemudian lanjut. Di antara perangai buruk selanjutnya orang-orang musyrikin Makkah itu wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Kata Allah, dan kalian memakan harta warisan aklan lamma, dengan cara
mencampur baurkan. Maksudnya mencampur baurkan di sini adalah mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Begini, perangai buruk orang-orang kafir Quraisy itu Bunda, kalau sudah harta itu di tangan mereka, tak peduli mereka mana harta dia, mana harta anaknya, mana harta pamannya, mana harta bibinya, nggak peduli dia. Banyak nggak orang seperti itu? Kalau udah meninggal suaminya, tidak peduli dia, mana hartanya, mana harta anaknya. Padahal hartanya hanya 1/8 kan? Kalau nggak punya anak, 1/4, atau 1/6, 1/6 kalau tidak salah. Kalau punya anak, 1/8. Itulah hartanya. Tapi banyak sekarang ini perempuan-perempuan itu, istri-istri itu kalau udah ditinggal wafat oleh suaminya, nggak ambil peduli dia. Lantak lah gitu kalau bahasa di Medan gitu kan. Yang ini kan harta, dianggap harta anaknya adalah hartanya juga. Beda dalam Islam itu hanya sebatas hubungan biologis. Tapi kalau masalah kepemilikan itu harus dibedakan, mana harta anaknya, mana harta dia. Jadi jangan sampai kita itu tidak memandang ya mana harta kita, mana harta anak kita. Dalam Islam itu jelas loh. Dalam Islam itu sangat jelas sekali. Makanya nggak ada harta bersama dalam Islam. Apa yang diberikan suami kepada bunda, itulah harta bunda. Apa yang diamanahkan suami kepada bunda, itu harta suami. Bisa dipahami? Berarti bunda hanya sebatas pengelola saja. Itu harta milik suami sepenuhnya. Tapi kalau kita sama-sama merintis dari nol kan? Beda. Kalau berarti apa yang bunda cari itu harta bunda. Ini kayak ibu lagi misal. Nah, ibu sama bapak mulai dari nol kami merintis di perusahaan itu kan. Ya. Nah, itu gimana? Berarti itu harus dipisahkan. Sekarang harus dipisahkan. Kalau tak lupa berapa harta suami yang keluar untuk beli kebun itu, atau harta istri yang keluar untuk beli kebun itu, sekarang mulai ada kesepakatan. Apa kesepakatannya? Nggak harus dicari-cari bondnya gitu kan, enggak. Cukup musyawarah saja sudah, apa ini untuk masa depan anak-anak kita, masa depan abang, masa depan saya. Kalau andai ada di antara kita yang meninggal dunia, jangan sampai saya memakan harta anak-anak, jangan saya memakan harta saudara abang dan sebagainya. Sudahlah kita pisahkan. Ini sawit kalau kita jual pasarannya itu 1,5 M. Sudahlah. Biar dari saya harta saya di sini 500 juta, harta abang 1 M, atau sebaliknya. Iya kan? Saya 1 M, abang yang 500 juta. Terjadilah kesepakatan. Berarti Itu harus tertulis kan, enggak kan? harus tertulis lah. Harus tertulis. Harus Beda-beda tertulis. aja deh. Suami tersinggung tak? Emangnya aku udah mati gitu. Sampaikan dengan bijak apa buah dari pembagian itu, apa hikmahnya. Nah, nanti andai katalah anak kita yang mendahului kita, yang tersisa anak perempuan. Nah, yang tersisa anak perempuan, itu harta abang itu bukan saya saja yang dapat dengan perempuan, saudara-saudara abang pun dapat. Kan gitu kan? Iya, kalau anak kita hidup, anak laki-laki kita hidup. Jadi harus seperti itu. Jadi kalau saya yang meninggal dunia, keluarga aku nggak dapat warisan saya. Yang dapat itu ya kakak saya, adik saya. Itulah hikmah dari dibaginya harta itu. Tapi kalau harta itu bersama, gimana cara membaginya? Akhirnya apa? Sibuk keluarga suami meminta supaya dapat, padahal di situ ada harta istri. Ya kan, istri bilang, ini harta saya, mana bukti? Terjadilah problem. Itu kan sudah saya sampaikan di grup Bunda, di grup tanda grup. Kenapa di antara banyaknya kenapa orang menunda warisan? Saya sampaikan tuh. Nanti coba dimasukkan saja deh, ditambahkan saja.
Masuk di dalam. Tapi mau masuk, jadi masuk. Masuk. Ya, jadi kita Itu udah lama Ustaz sampaikan kalau yang soal warisan. Karena kan ini kan baru tuh, agak baru juga kan Tadi yang ini. Yang hari ini, semalam semalam. sampaikan di antara kenapa banyaknya manusia meninggal warisan. Itu saya sebutkan tuh dari awal saya. Ini masih terbaca kurban-kurban. Ya. Jadi ketua-ketua grupnya itu kan saya buat admin, tambahkan aja. Begitu itu semuanya itu semua yang belajar dengan kita yang ada Al-Quran. Jadi begitu kita buat nasihat-nasihat, tanya jawab dan lain sebagainya. Kalau kita ingin bertanya langsung, ke situ nggak apa. Baik. Tapi kalau pertanyaannya personal, japri saja. Baik. Jadi kebiasaan orang-orang kafir Quraisy itu senang sekali mereka mencampur baurkan harta itu, nggak memandang bulu mana harta dia, mana harta anaknya, mana harta suaminya, mana harta pamannya, mana harta bibinya. Nah, itu ya, dicela nggak dalam ayat ini? Dicela oleh Allah. Bagaimana mungkin saya memuliakan kalian, sedangkan kalian saja makan warisan itu nggak pandang bulu mana halal, mana haram. Kalau anaknya masih kecil gimana tuh Ustaz? Kalau anaknya masih Pengelolaannya. kecil, Mungkin berarti nggak boleh dipakai juga. ibunya sebatas pengelola harta. Kalau anaknya masih kecil, ibunya hanya sebatas pengelola harta. Paham ya Bunda? Nanti ketika anaknya sudah dewasa dan cerdas dalam mengelola harta, serahkan harta itu beserta dengan keuntungannya. Paham ya? Umpamanya Bunda pakai uang anak itu untuk bangun ruko. Ruko itu disewakan sekaligus dengan keuntungan sewa itu. Harus betul seperti itu. Bunda boleh mengambil, boleh, tapi sebagai upah, dan mengambil upah itu sewajarnya saja. Kalau umpamanya keuntungannya itu, umpamanya beli ruko, harta anak saya itu 500 juta, bangun ruko, setelah bangun ruko 500 juta, keuntungan per bulannya itu, keuntungan per tahun itu dikontrakkan 30 juta, contoh gitu kan. Nah, Bunda ambil setahun, dalam setahun itu per bulan itu contohnya 1 juta atau 2 juta, berarti kali setahun berapa tuh? 12 juta. Nah, 12 juta kan? Yang diambil itu 12 juta. Berarti nanti 500 juta plus 30 juta per tahun itu dikurangi 12 juta itu hak anak. Ketika dia menikah nanti, serahkan seluruh harta itu ke dia. Yang 12 juta itu dikelola sama istrinya, kemudian beranak pinak, buat rukun untuk dirinya. Itulah yang disebut janda kaya itu. Nah, bisa dipahami ya kan? Nah, jadi kalau masih ada harta anak, harta apa itu bukan disebut apa nama janda kaya. Ya, baik. Jadi hati-hati loh. Kita ini itu haram, dosa besar. Nanti kita bahas tuh di apa pun ya, di kitab Al-Qadari, kitab Al-Qadari. Ya, jadi dicela ya kan, apa namanya, seorang ibu yang memakan harta anak ya. Baik. Jadi kalau ternyata nanti konsekuensinya kan ketika dia nikah gimana? Yang dia bawa harta siapa? Harta seperlapan itulah sama suami barunya. Ustaz, kalau asal harta itu lebih banyak dari penghasilan istri gimana? Ya pisahkan saja Bunda. Berarti itu milik Bunda, yang sisa Kalau jadi kontrakan misalnya kan Ustaz, jangan misalnya harus dikonversikan dalam bentuk uang. Harus dikonversikan dalam bentuk uang. Umpamanya ini kan lebih banyak ya, lebih banyak. Harus ada, memang harus didudukkan. Banyak orang kan blunder nanti ya, pasti blunder. Semua orang-orang yang sekarang ini terjadi sengketa itu karena gara-gara menunda pembagian.
blunder. Jadi jangan sampai seperti itu lah. Dikonversikan dalam bentuk uang, kemudian terjadi kesepakatan bersama suami. Sudah, ini bukan maksudnya saya ingin berpisah dengan apa, nggak usah papa-papi lah, karena nggak banyak uangnya. Jadi ini bukan mengharapkan papi itu mati atau apa yang sebagainya, tapi ini untuk kebaikan. Andai kata mami yang meninggal dunia, ya kan, papi itu dapat 1/4, sisanya itu ke anak-anak. 1/4 itulah bawa untuk istri baru papi, selebihnya untuk anak. Kalau suaminya nikah lagi nanti tetap dapat juga berapa loh. Nggak ikhlas sekali, nggak ikhlas sekali deh. Dia nggak ukur kan dia kan, jatuhnya kan. Kalau Nikah lagi hak dia kan Ustaz. Hak itu apa haknya kan? Istri pertamanya meninggal. Oke. Ya kan dapat 1/4 ke suami. Kan Kalau nikah nikah lagi lagi ada yang misalnya belum dibagi gitu, Belum ada terus dibagi. menikah lagi itu nanti pas pembagian apakah tetap dapat atau gugur hak itu? nggak maksud saya benar. Ustaz. Gimana? Jadi maksudnya? kan suami ini haknya 1/4 kalau istrinya meninggal. Ya. Nah kalau suaminya ini menikah tetap dapat nggak yang 1/4 itu kan tetap kan Ustaz? Tetap, kan? Itulah hidup dia dengan istri 1/4 barunya. Itulah 1/4 itu untuk istri baru. Makanya kan gawat kan. Kalau haknya- ada harta anak kan kehidupan itu kan bersama, nggak boleh nggak kepakai. Kehidupan di rumah atau gimana istilah kepakai, karena anak-anak kan ada kebutuhan hari-hari gitu kan, kalau Iya, kepakai makanya. nggak boleh. dipakai bunda, tapi untuk dia harta anak itu untuk anak. Kalau bunda ingin harta bunda itu untuk anak, nggak ada masalah, bagus. Berarti itu kan pilihannya dua. Kalau ditinggal wafat oleh suami, sekolah anak itu dipotong dengan harta warisannya boleh dalam Islam. Sebelum umpamanya ditinggalkan 500 juta, ini sudah mama jumlahkan semuanya. Ini nak pegang mentah-mentah 500 juta, cuman karena dia sekolah kalian, dia jajan kalian dan lain sebagainya, habislah itu, tersisa 10 juta. Sudah, kita berlepas diri dari harta haram kan? Sudah. Kalau ternyata bunda itu nggak mau uang keluar untuk anak, untuk masa depan mereka, sudah. Dari kerjaan bunda kasih uang itu untuk anak kan? Nah itu kan jelas jadinya kan? Dalam Islam itu hitam putih itu jelas, harus diangkat. Ustaz kalau suami istri belum meninggal terus anak udah nikah itu harta udah dibagi. Suami istri Maksudnya kita nih belum, orang tua belum meninggal tuh, belum ada yang meninggal, suami belum meninggal, istri belum meninggal, anak ini menikah gitu. Itu sebaiknya hartanya langsung dibagi. mana ada harta warisan anak bunda? Tapi kan kalau kita meninggal nanti dicakak dia. Nggak ada diwariskan itu bunda. Jadi nunggu meninggal dulu. Kalau bunda ingin milik anak, jadinya harta itu hibah. Berpindah langsung, berpindah tangan langsung. Kalau hibah boleh tuh sama banyak antara laki dan perempuan kan nggak warisan. Hibah. Boleh. Hibah itu, syarat hibah itu mesti adil. Syarat Bagus hibah itu lagi Ustaz. Udahlah, daripada nanti bertengkar kalian setelah mama mati, udahlah. Mama kasih yang kamu rumah ini, abangmu rumah sana. Sudah, adil tuh. Langsung diurus Akta notarisnya. akta notaris. Langsung diurus akta notarisnya. Kalau tak mau, kalau uang terlalu banyak keluar untuk akta notaris, dipegang dulu di tanda tangan. Sekarang ini kan sudah ada tanda tangan, ya kan, materai, kemudian buat video. Mama kalau meninggal dunia, ini bukti video mama bahwasanya ini saya serahkan ke anak, supaya nanti jika ternyata dikhawatirkan setelah peninggalan kita ada dorongan dari pasangan untuk mengambil warisan. Itu kan yang bahaya, itu kan dorongan dari pasangan kan. Penguasa. Nah, yang penguasa itu ambil, itu kan hakmu. Kalau tidak apa pisah kita. Nah, itu bahasa seperti itu gawat tuh. Akhirnya apa? Yang awalnya dia tidak mau karena dorongan dari pasangannya, sudah. Mulailah di situ terjadilah problem. Tidak tahu dia mana harta emaknya, mana harta anaknya, kacau lah semuanya.
Dan lagi-lagi Bunda, kalau Bunda tidak membagikan warisan dengan segera, pasti ada yang diuntungkan dan pasti ada yang dirugikan. Pasti satu orang yang menikmati warisannya. Iya kan? Iya. Sepanjang dia menerima warisan pasti ada satu orang yang menikmati warisannya. Baik. Karena yang seperti itu tadi kan punya kebun seperti itu tadi punya kebun sawit kan hasilkan suami kan meninggal. Nah untuk hasil sawit tadi padahal dia misalnya nggak banyak. Nah itu bagaimana membagikan anaknya? Apakah kita kumpul dulu 1 tahun misalnya gitu atau per bulan itu kita udah langsung misahkan? Gimana hasil panennya? Enggak, boleh per bulan, boleh per tahun. Sebenarnya bukan keuntungannya dulu, kepemilikan sawit itu dulu harus dibagi Bunda. Umpamanya kalau milik itu 10 hektar, ya kan, contoh. Berarti 5 hektar untuk dia, 5 hektar umpamanya, 2 hektar untuk emaknya, 8 hektar untuk anaknya, kan gitu tuh. Ya kalau Mudahnya begitu. ya Dari 2 hektar itu berapa keuntungannya? Itulah yang dimakan emaknya. Dari 8 hektar itu berapa keuntungannya? Itulah harta warisan dari anaknya. Tidak harus dipisahkan fisiknya. Jadi jangan Bunda memahami membagikan warisan itu memisahkan fisik. Nggak apa-apa satu rekening, yang penting ada catatan di situ. ya, maksudnya hasilnya itu kan taruhlah itu nanti setelah orang tuanya udah nggak ada dua-dua baru dipakai kalau belum ini dijual misalnya kan. Nah sementara kan tiap bulan itu kan punya hasil. Iya. Nah itu hasilnya tuh kalau orang tuanya memakan sendiri itu gimana tuh? Karena itu pun misalnya nggak banyak, hanya 1 hektar atau 2 hektar. Iya. Nah Sekarang dudukkan dulu, sawit itu punya siapa? ini orang tua yang punya ayah ibunya nih 2 anak. Ah, oke. Bapaknya Sekarang udah enggak, bukan. Kita bukan bicara tentang yang meninggal. Sekarang kalau sudah orang meninggal, secara otomatis kan harta itu menjadi warisan. Ya, warisan. Sekarang itu sawit punya siapa kan gitu? Punya warisan. Iya, siapa yang memiliki warisan sawit itu sekarang? Anak sama si istrinya lah. Anak sama istri. Heeh. Oke, berarti si ibu berapa? Seperlapan. Nah, sekarang dikonversi, apakah yang ditinggalkan oleh istri oleh suami itu cuma sawit saja? Oh iya. Andai kata sawit saja yang ditinggalkan, rumah nggak ada. Rumah kendaraan, dia semuanya dihitung. Kan dihitung semuanya Bunda. Rumah itu pun dihitung. Rumah tinggal. Nah, maksud saya di hasilnya dia tuh nggak Tunggu dulu Bunda. Harus dipahami dulu, jangan sawit saja. Rumah pun dihitung kan. Iya. Nah, ternyata dari sawit itu 1 hektar lah coba. Sawit. Makanya supaya jangan bingung, itu harus dikonversikan semuanya. Umpamanya, contoh rumah senilai berapa? 200 juta. Sawit senilai berapa? 2 hektar 500 juta kan? 500 juta. Apa lagi? Mobil senilai 200 juta. Ditotalkan dulu semuanya. Ketika sudah ditotalkan seluruhnya, dapatlah 1/8. Seperlapan itu ambil. Oh, udah kayak gitu saja lah. Nggak harus sawitnya. Nggak harus sawitnya yang harus dibagi. Udahlah kalau kayak gitu, mobil itu milik saya. Kan gitu kan. Berarti jelas sawitnya itu sepenuhnya milik anak. Kan gitu Bunda. Udahlah kalau kayak gitu, ternyata dari 1/8 itu dapat cukup untuk rumah, udah rumahnya itu saya. Berarti anak tidak lagi memiliki hak rumah. Hak rumah itu untuk istrinya, sawit dan mobil untuk anaknya. Sudah kan lebih mudah bukan? Kan cuman kan sulit juga kita menilai, harus membagi-bagi. Sekarang misalnya rumah itu, kalau rumah hidup ini, waris ini kan nilainya itu besar gitu kan. Sekarang kita kan belum membagi secara nyata, baru berbentuk fisik kan ya. Makanya bagi-bagi. dia harus dikonversi dulu Bunda. Dan itu perlu itulah ada namanya konsultasi waris. Nah, di Masjid Raudatul Jannah ada, di mana-mana ada kan.
Nah, tuh, kalau ke saya bisa, tapi kalau ke saya selalu gratis jamaahnya, nggak bayar. Dia pakai itu Intermezzo, canda dia Bunda. Kenapa? Ada yang bilang, Ustaz, kalau konsultasi waris sama Ustaz Sipulan itu 10% kan dari warisan kan. Kalau umpamanya 1 M berarti 100. Iya. Namanya konsultan Bunda. Tapi kalau bertanya sama Ustaz gratis gitu kan, ada yang bilang kayak gitu. Kadang saya melayani itu jamaah-jamaah itu sampai jam 1 malam Bunda. Terus sangat apa-apa. Nah ya kan, kita ada satu pun tidak sibuk, ini om parah kali itu. Sibuk membagikan sana kali sini gini. Agama ini kadang suka bisa dijual berubah. Ini bisa ikhlas doang. Jadi gampangnya itu kalau saya jelaskan kepada Bunda secara umum bagi orang awam nggak paham. Yang tepat itu adalah berapa harta yang ditinggalkan, apa saja, siapa saja ahli waris. Baru nanti tergambar. Harta yang ditinggalkan siapa saja ahli waris. Anak ada, siapa saja anaknya. Kalau ternyata nggak ada anak laki-laki, berarti harus warisan itu ke samping dirinya. Ada nggak ayah dan emaknya, ya kan? Dipisahkan dulu, harta itu berapa, harta suami berapa, dipisahkan dulu. Ikut ya. Banyak Nah, memang kalau sudah warisan ini panjang. baik ya. Pada intinya Bunda, lihat kita tutup dengan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan, hubban jamma. Jadi perangai buruknya orang-orang kafir Quraisy itu, cinta mereka terhadap itu hubban jamma, kecintaannya yang berlebihan. Allah tidak menafikan kecintaan terhadap harta Bunda. Yang Allah nafikan itu, yang Allah tiadakan itu berlebihan dalam mencintai harta. Bukan tidak boleh mencintai harta. Yang tercela itu hubban jamma, berlebihan. Kalau kita ingin bukti begini Bunda, bukti, karena kita bertanya Ustaz, kalau ada yang bertanya Ustaz, apa sih bukti bahwasanya saya itu tidak berlebihan dalam mencintai harta? Maka lihat pada 4 perkara. 1, apakah dia cari harta itu dengan cara yang halal? Ya, 1 Bunda. Bukti bahwasanya dia tidak berlebihan dalam mencintai harta. Artinya apa? Kalau dia nggak mau tahu dari mana harta itu datang, itu menunjukkan bahwasanya prioritas dia adalah harta, kan gitu. Apakah dia cari dengan cara yang halal? Yang kedua, apakah dia keluarkan dengan cara yang halal yang diridhoi oleh Allah? Apakah dia keluarkan dengan cara yang halal dan diridhoi oleh Allah? Kemudian yang ketiga, ketika sampai haul dan nisabnya, apakah dia tunaikan zakatnya? Ketika sampai haul dan nisabnya, apakah dia tunaikan zakatnya? Dan yang terakhir, apakah harta itu menambah semangat dia dalam beramal soleh atau tidak? Kalau dengan harta itu membuat dia lalai dalam beramal soleh, berarti itu menunjukkan kecintaannya terhadap harta itu berlebihan. Ya. Berarti kalau 4 perkara ini dia laksanakan, dia selamat dari fitnah harta. Saya ulang kembali. Kalau 4 poin ini dia laksanakan, dia selamat dari fitnah harta. Dan ini menjadi pedoman kita, Bunda. Bukti saya ini tidak mencintai harta berlebihan, ya Allah. Saya cari dengan cara yang halal, saya keluarkan dengan cara yang halal. Kemudian ketika sampai nisab dan haul, saya hitung-hitung, ya Allah. Kalau jika ternyata sampai, saya keluarkan zakat saya. Kemudian yang keempat, nggak membuat saya lalai dalam beribadah. Dia selamat dari fitnah harta. Tapi kalau tinggal salah satu,
itu diidentifikasi, ya, diduga, patut diduga masih besar kecintaannya terhadap halal. Orang yang nggak mandang halal dan haram itu kan karena prioritasnya bukan akhirat, ya, prioritasnya dunia. Kemudian dia keluarkan dengan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat untuk akhiratnya, itu kan prioritasnya apa? Dunia, kan? Kalau untuk bantu fakir miskin nggak mau dia. Tapi kalau untuk bandari temannya yang hari-harinya makan daging, mau dia. Prioritasnya apa? Dunia. Kalau untuk sedekah nggak mau dia. Tapi kalau untuk jalan-jalan ke luar negeri, berani dia ngutang. Hanya untuk pergi ke Malaysia, Singapura, Thailand. Bisa dia ngutang, tapi tak pernah dia ngutang untuk sedekah. Ngutang untuk jalan-jalan bisa, tapi ngutang untuk sedekah nggak bisa. Kita bukan bicara tentang hukumnya, Bunda. Masa bersedekah mengutang gara-gara sedekah, tapi harusnya bersedekah itulah yang demi sedekah dan kita berhutang, kan gitu kan. Bukan demi jalan-jalan kita berhutang. Boleh. Boleh, nggak ada masalah. Soalnya kayak ibu nih, pas lagi ada kajian lupa bawa uang. Nah, nama makhluk infak, ambil uangnya. Boleh tak? Boleh. Oh, kira itu boleh. Boleh. Emang kayaknya kok kita bingung. Nggak apa-apa. Kenapa ya? Kan sepanjang Bunda Kalau nggak yakin, bayar, berarti sepanjang Bunda yakin bisa membayar 5.000 itu. Pinjam 5.000 ya. Iya. Pinjam goceng ya. Sedekah. Secara fikih kan Iya, gugur. berhutang untuk haji, berhutang untuk umroh kan boleh. Sepakat para ulama boleh. Misalnya ada yang untuk mengganti Sepanjang dia yakini bisa dia membayar. Nah, kan gitu. Baik. Tapi yang terbaik itu apa? Mengutangkan. Ada pinjaman, Bunda. Nah, jadi pinjaman nggak dibayar. iya, ya kan? Maksudnya apa? Kalau ada, dia minjam ustadznya. Mau ada. Baik. Canda. Baik. Alhamdulillah. Sampai ayat ke 20. kalau jangan berhutang lah. Jangan berhutang. Ini ada yang mau ibu tanya tak? Dulu di masa Nabi orang-orang berhutang itu untuk makan dan minum. Gimana dalam hutang juga tak? Sekarang orang berhutang untuk gaya hidup. Mau tanya tak? Terjadi memang pergeseran yang signifikan ya. Jadi orang dulu itu malu sekali mereka meminta. Mereka meminta itu karena terpaksa untuk makan dan minum mereka. Sekarang ini mengutang itu sudah sesuatu yang umum. Bahkan ada statement hari gini nggak ngutang nggak bisa lah. Kalau nggak ngutang gimana dapat rumah? Kalau nggak ngutang gimana dapat kendaraan? Kalau nggak ngutang bahasa seperti itu kan? Iya, betul. Sebenarnya dia kurang sabar. Silakan. Ya, ini tanya tak? Oke. Jadi ini saya mau tanya begini tak. Ada family dari abang, Oke. dia punya uang sama kamu. Ya. Itu tanpa ada kata dia minta kata putih, coba lu pakai kwitansi. Oke. Dia sebetulnya besarannya nggak usah saya sebutkan ya kan. Coba ya. Jadi dia kan belum tahu pasti bayarnya kapan. Oke. Tapi dia memberikan kami per bulannya itu sekitar 3 juta. Saya kasihkan, tapi dia nggak sebutkan ini bunganya enggak. Oke. Dia kasih saya umpamanya 3 bulan, 3 juta 1 bulan. Dia kan karena belum tahu pasti kapan bisa bayarnya yang pinjam itu sama saya terima tuh riba bukan Kak? Termasuk riba nggak? Ada tambahan? Nggak ada. Enggak lah. Dia pinjam umpamanya saya kasih tahu dia pinjam uang sama kami 300 juta. Oke. Karena dia belum tahu bisa bayarnya kapan. Udah, dia minjem uang 300 juta, tapi dia nggak menjanjikan kapan Iya, 300 enggak. juta itu dibayar. Iya. Tapi Pak Insya Allah dia bayar. Pasti dia bayar. Ya. Tapi dia memberikan kami itu per bulan 3 juta.
Itu yang 3 juta itu termasuk riba. 3 juta itu Cicil atau 3 bukan? juta itu dari 200 juta. Dari 300 juta. Dari 300 juta atau di luar 300 juta Itu yang dia enggak Tidak jelas. harus dijelaskan. Yang nggak jelaskan. Kalau di luar 300 juta riba dong. Ini ya, kalau dia bahasa dia itu bagi hasil. eh, makanya lihat akadnya, apakah akadnya banyak itu kan musyarakah, mudharabah, murabahah. Nah, kemudian apakah itu akadnya hutang piutang atau yang lain-lainnya, itu harus dijelaskan. Ini nggak bisa nih. Ini subhat nih yang 3 juta ini, sampaikan saja. Ini 3 juta yang tiap bulan kamu kasih ini potong hutang atau apa? Harus dijelaskan. Bagi Bunda. hasil. Nanti kalau ternyata tidak potong hutang, ini katanya ini bentuk hadiah saya kepada ibu karena tidak menjatuhkan tempo Iya. bayarnya kepada saya. Itu boleh. Sepanjang tidak Bunda syaratkan di awal, tidak disyaratkan di awal, kan tidak ada syarat di awal kan? Itu kan hanya apresiasi dari si peminjam saja. Ya. Itu boleh. Ya, Tapi karena yang pinjam kan dari situlah cikal bakal riba nanti datang. Maka itu subhat juga. Nggak usah. Walaupun dikasih orang ini umpamanya dia minjam 100 juta, dia balikkan 110 juta, kan nggak ada syarat di awal. Tapi itu sudah subhat karena jadi cikal bakal datangnya riba dari situ nanti. Lama-lama dia akan menikmati itu. Setiap dia meminjam uang, tahun kemarin siswa itu minjam 110 juta, eloklah minjamkan dia daripada dia pas-pasan gitu kan. Nah, makanya hati-hati. Makanya harus dijelaskan. Kalau ternyata itu dari 300 juta sudah berapa kali dia ngasih 3 juta itu setiap bulan, potong saja nanti. Oh, ternyata sekian bulan, berarti sisa utangnya sekian. Makasih Kak. Ya. Setiap tambahan dalam akad hutang piutang sepanjang disyaratkan di awal, apakah bahasanya itu bunga, apakah bahasanya itu hadiah, entahkah bahasanya itu jasa, riba, itu hanya diperhalus saja. Nanti mau syariah riba. Hutang piutangnya riba, jual belinya yang halal. Hutang piutangnya Walaupun riba. ada akadnya. Justru karena akad sekarang kalau terlambat gimana? Minjam ke contoh denda, riba lah, lebih riba lagi. Mohon maaf, bank syariah tersebut lebih riba bank syariah tersebut daripada riba jahiliyah yang dipraktekkan di masa Nabi. Dulu orang pinjam uang itu nggak ada bunga, tapi kalau telat baru ada denda. Sekarang ini di awal sudah ada bunga, kalau telat tambah lagi denda. Makanya riba sekarang lebih riba daripada riba dahulu. Kan parah kan Bunda? Dulu di masa Nabi umpamanya kamu minjam uang berapa? 100 juta. Oke, saya kasih 100 juta. Ingat, setelah jatuh tempo, kalau ternyata lewat dari temponya, setiap hari tambah 100.000 ya. Itu riba jahiliyah dulu di masa Nabi. Sekarang kamu minjam berapa? 100 juta. Nah, setelah itu apa? Sudah ditetapkan bunganya di awal. Nah, nanti kembalikan 150 juta. Kalau telat tambah lagi. Makanya riba sekarang lebih parah. Makanya sampai-sampai kan digambarkan dalam surah Al-Baqarah itu, orang kalau sudah makan riba, cara mengetahui orang makan riba itu nanti di akhirat kan digambarkan dalam surah Al-Baqarah itu. Lihat saja, kalau dia dibangkitkan dalam keadaan kesurupan seperti orang gila, vonis saja bahwasanya dia di dunia pemakan riba. Kan itu dalam surah Al-Baqarah itu kan. Orang-orang yang memakan harta riba itu nanti dibangkitkan seperti orang yang kesurupan, seperti orang gila. Karena masing-masing kita manusia itu dibangkitkan dalam keadaan yang aneh-aneh kan, yang berdusta terhadap Allah dan Rasulnya, ngomong hadis ini, ngomong hadis itu,
padahal nggak ada dari tadi. Itu nanti dibangkitkan dalam keadaan wajahnya hitam, bermodel-model lah. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.